Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab syarat sah salat. Surutus sholati samaniatun. Syarat sah salat ada 8. Syarat sah salat ada 8. Satu, toharul hadasa, ini suci dari hadas, dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar berarti cara bersucinya dengan mandi, kalau hadas kecil cara bersucinya dengan berwudu. Contoh hadas besar adalah buat sama istri, atau hadas kecil berarti buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua, wa tohatu anin najasati fis sawbi wal badani wal magani, dan bersih atau suci dari najis baik pakaian, badan ataupun tempatnya. Jadi kalau kita pas sholat dicek ya, dilihat apakah tempat yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, dan tubuh kita apakah sudah bersih dari najis. Ya, najis misalkan kotoran hewan, darah dan lain sebagainya. Dilihat, dipastikan kita bersih dari berbagai najis tersebut. Dan bagaimana cara mensucikan najis kemarin sudah kita pelajari. Najis ada 3, najis besar atau mughaladah, najis sedang atau mutawasithah, dan najis kecil atau ringan atau najis mukhaffafah. Kemarin sudah kita pelajari. Karena kalau tidak bersih dari najis maka sholatnya menjadi tidak sah. Yang ketiga, wasatrul aurati, dan menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu seperti apa? Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup. Karena kalau tidak ditutup berarti dianggap tercela. Kalau laki-laki ya auratnya antara pusar sampai dengkul. Kalau perempuan ya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia menghadapnya ke barat, agak melenceng ke utara. Nah, nanti biasanya kalau di masjid-masjid sudah ada arah kiblat, tinggal ikuti saja. Tapi kalau di Indonesia arahnya biasanya ke barat, agak melenceng ke utara sedikit. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Yang penting yakin. Nah, yakin kiblatnya kemana? Oh, sana ya udah kita. Oh, tiba-tiba di tengah sholat ada yang katakan, oh kiblatnya salah, ada ke sini ya belok, tidak apa-apa. Yang penting yakin. Tapi kalau bisa kita usahakan dulu tahu kiblatnya, lihat kompas. Dan sekarang HP sudah banyak ada kompasnya. Atau kalau kita ke masjid biasanya sudah ada tanda arah kiblatnya. Atau kalau tidak ya tanya. Kan bisa banyak cara untuk mengetahui arah kiblat. Yang kelima, waduhulul waktu, dan sudah masuk waktu, mancing waktu, masuk waktunya, waktu sholat duhur. Kapan ya? Waktu sholat maghrib, waktu sholat asar, isya dan sebagainya sudah masuk. Kalau kita mau sholat duhur berarti ya sudah masuk waktu duhur. Dan ini kalau jadwal sholat sudah banyak, walaupun nanti di sini juga diterangkan tanda waktu itu seperti apa. Misalnya waktu asar tandanya kayak apa, waktu maghrib seperti apa, waktu isya seperti apa, waktu subuh seperti apa, waktu zuhur seperti apa. Nanti terangkan. Tapi kalau sekarang ya sudah ada jam, sudah ada jadwal waktu, itu sudah memudahkan kita sehingga insya Allah sudah tidak kesulitan lagi untuk mengetahui waktu-waktu dari sholat. Yang keenam, balngin mubifardiyatiha, mengetahui fardu-fardunya sholat. Yang termasuk fardunya sholat apa saja ya. Nanti dibahas. Kemudian yang ketujuh, walayata kita
fardhan min furudiha. Yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa fardu sholat adalah sunat. Misalkan ngangkat kedua tangan, ini kan sunat, ya, bukan fardu. Kemudian misalkan takbiratul ihram, ini kan wajib, jadi harus dilakukan. Nah, ini dianggap sunat, ya, nanti jadi tidak memenuhi syarat sah sholat. Saya harus tahu, kan niat takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Nah, itu mana fardu dan mana sunat, dan tidak meyakinkan dalam hati bahwa yang fardu itu dianggap sunat. Yang kedelapan wastinabul mubtilati, dan menjauhi semua yang membatalkan sholat. Contohnya apa ya? Misalkan kentut, ya, diusahakan diampat, kalau enggak ya sudah. Kemudian misalkan terkena najis, ya cepat-cepat dihilangkan. Ketibanan terkena cecak terus dihilangkan, halan ketika itu. Kalau itu nanti jadi tidak. Nah, kemudian kalau terbuka auratnya, ya terus langsung ditutup. Itu dan lain sebagainya, misalkan dibersihkan dulu tempat badan pakaian. Itu ya. Mubtilatul wajnabul mubtilatus. Kemudian pemhadas. Tadi syarat sahnya sholat adalah bersih dari hadas sain, itu hadas besar dan hadas kecil. Al ahdasu isnani, hadas itu ada dua, asgharu wa akbaru, hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu, maka yang disebut dengan hadas kecil adalah ma'aujabal wudu, yaitu yang mewajibkan wudu untuk membersihkannya. Contohnya apa ya, yang keluar dari sarang kentut, kencing, buang besar, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Kalau asgharu, hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya adalah dengan menggunakan wudu, berwudu. Wal akbaru, dan hadas besar adalah hadas ma aujabal ghusla, yaitu hadas yang mewajibkan, yang cara mensucikannya adalah dengan mandi. Bang ya, hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu, hadas besar disucikan dengan mandi. Terus aurat sekalian ya, satu lagi aurat, karena ketika sholat kita harus menutup aurat. Al auratu arba'an, aurat itu ada 4. Satu, auratul rajuli, adalah auratnya laki-laki, mutlakon wal amati. Wa auratul rajuli mutlakon wal amati fi sholati ma baina sholati wa rukbati. Aurat laki-laki di dalam sholat ma baina sholati wa rukbati adalah antara pusat dan lutut. Wal amati itu ya budak laki-laki. Kalau sekarang ya nggak ada. Zaman dulu, zaman dulu waktu masih era Islam pertama kali. Dulu zaman Arab, zaman dulu ada perbudakan. Kalau sekarang ya nggak ada. Sekarang berarti ya aurat laki-laki. Kalau rajul mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surati wa rukbati. Auratnya laki-laki antara pusat dan harus ketutup. Harus tertutup. Ya, itu ditutup sudah sah. Ya, tapi kalau cuma nutup itu ya kurang etika. Maksud Anda orang sholat pakai training atau kaos atau apa celana ombor-ombor itu ya enggak, kurang etis. Ya harus yang baik, yang sopan, karena kita menghadap Allah, penguasa alam semesta, penguasaannya Pak. Yang baik usahakan malah pakainya itu yang terbaik.
mulai dari sarung, kemudian baju ya komplit lah seperti kita. Karena kita mau menghadap kepada sang pemilik alam semesta. Tapi intinya yang harus tertutup itu adalah pusar dan sampai dengan lutut. Itu yang wajib. Tapi kalau etika ya semuanya ya. Kita nggak mau menghadap yang penguasa alam semesta. Itu untuk auratnya laki-laki. Yang kedua, wa auratul furrati bisolati, auratnya perempuan di dalam sholat, jami ngubadaniya, semua tubuh, mas iwal wajhi wal kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan, wajah ini wajah. Telapak tangan itu ini kalau kita satukan gini, maka yang tidak kelihatan ini berarti ini ya, ini adalah telapak tangan. Nah, kadang-kadang pamukena itu nanti apa namanya, meningkap itu hingga sebaiknya di sini ada tali sehingga biar pamukena itu tidak meningkap. Yang ketiga, wa auratul khurrati wal amati indal ajanibi. Yang ketiga adalah auratnya perempuan dan amat. Amat itu budak perempuan. Wal amati budak perempuan. Kalau sekarang ya nggak ada ya. Indal ajanabi ketika dia berhadapan dengan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram. Itu jami'al badan ya, semua tubuh. Hasilnya semua tubuh ya, semua tubuh. Kalau tadi sholat wajah dan telapak tangan, kalau di luar itu sebenarnya semua tubuh. Tapi kalau di Indonesia ini ada intikal madhab. Kalau sesuai dengan madhab Imam Syafi'i sebenarnya ya seluruh tubuh itu ditutup. Ya pakai kaos kaki, termasuk cadar sebenarnya ya. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya ya intikal madhab. Biasanya ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, wa inda maharimiha wa nisa'i. Wa inda maharimiha, dan ketika berhadapan dengan mahramnya, wa nisa'i atau sama-sama perempuan atau perempuannya ya anaknya itu. Atau wa inda maharimiha wa nisa'i, atau ketika berhadapan dengan saudaranya, mahramnya atau sama-sama perempuan, itu mabena surati warukbati ya, antara pusar dan lutut. Ini yang wajib ditutup, tapi ya tadi masalah etika ya enggak, belum. Kalau blodrong hanya ditutup itu ya kurang etis ya, kurang etis. Sebaiknya ya tetap berpakaian yang sopan, tertutup yang baik, sehingga orang melihat kita itu ya, berwibawa ya, karena kita dalam agama itu menjaga kewibawaan. Demikian, semoga bermanfaat. Ini nanti bisa diteruskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.